Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini ketemu lagi dengan saya nih. Ini sedang mereview kontrakan 1 minggu kemudian semenjak dimulai. Jadi part kedua. Kalau minggu pertama itu baru gali pondasi keliling, sekarang sudah dinding keliling udah full, udah tinggal dak. Yang kerja ada 5 orang nih, habis bongkaran karena sebagian tempatnya dipakai buat gudang tadinya. Ini dibongkar berantakan, baru mau dikeluarin, diangkut ke tempat lain. Jadi itu ada galian. Galian sebetulnya itu bukan untuk safety tank atau CP tank bahasa kerennya, tapi sebenarnya itu karena perlu tanah. Karena yang kemarin untuk safety tank itu yang lebarnya 4 kali 1,5, hampir 4 kali 2 itu udah terlalu dalam, itu udah 5 meter lebih. Jadi karena tanahnya masih perlu, jadi ternyata bikin lagi bukan buat safety tank atau safety tank, sebenarnya itu karena perlu tanah buat nguruk. Daripada memasukkan tanah dari tempat lain itu terlalu repot jalanannya. Kebetulan kalau masuk ke pos ini, tempat yang sekarang ini harus lewat garasi. Untuk truk yang 7 kubik itu nggak muat, jadi akhirnya pakai engkel. Jadi untuk lalu lintas barang juga udah mentok pakai engkel. Truk sebenarnya bisa masuk, tapi kalau terlalu berat takut ambles garasinya. Jadi saya pakai engkel atau mobil 3/4. Jadi itu lubang yang kedua. Lalu tanahnya itu rata-rata tuh 1 meter nguruknya, tinggal 1 meter kali 120 meter persegi. Jadi berapa kubik itu diperlukan tanah. Sekarang ada 5 orang. Pekerjanya semua dari Pemalang. Ini sudah 1 los yang udah pasang bata, nih dikit lagi udah sampai full. Tapi karena minggu depan tempatnya mau dipakai, akhirnya nih mungkin rapi-rapi sebentar. Jadi tempatnya mau dipakai buat acara nikahan. Jadi ini penuh barang bekas, rongsokan. Sebenarnya untuk suplai barang lumayan karena engkel bisa masuk. Bukan truk yang 7 kubik ya. Jadi karena truk masuk harus lewat garasi saya. Kalau garasi sebenarnya muat itu, tapi takut lantainya ambles yang buat lewat truk. Jadi tiap hari misalnya pengiriman bata ringan atau bata putih itu bisa masuk 5 kubik, masih kuat jalanannya. Karena untuk lalu lintas juga mempengaruhi nilai rumahnya itu sendiri. Jadi biayanya IP-nya berapa, akhirnya kalau pakai mobil kecil itu lebih mahal jatuhnya. Ini bukan safety tank ya, ini sebenarnya karena saya perlu tanah untuk nguruk.
Jadi kenapa harus nguru? Karena posisi tanah saya itu miring. Jadi saya nguruk itu 1 meter. 1 meter kali 120 meter itu berapa itu tanah yang harus dipakai. Jadi akhirnya saya udah bikin 2 lubang. Ini lubang kedua, ini lebih kecil. Kalau yang itu tuh 1,5 kali 6, 5,5 meter. Jadi saya perlu tanah nguruk sekitar 100 kubik. Sebagian pakai puing bongkaran, ini untuk atasnya saya pakai tanah sekalian bikin safety tank. Karena untuk yang paling atas tuh kalau tanah lebih gampang diratakan. Ini ruang yang sudah dipasang bata keliling. Jadi untuk progres minggu depan hampir semua mungkin bata bisa dipasang, tapi karena tempatnya mau dipakai, mungkin nanti hari besok atau lusa mau diplester dulu dindingnya. Ini kayu-kayu banyak karena bekas gudang. Sekarang dibongkar. Jadi alhamdulillah untuk biggestingnya itu kayunya tidak harus beli, semua ada. Ini yang kerja ada 5 orang. Ini banyak barang bekas, nanti mau diangkut ke tanah saya yang lain. Di sana sekarang buat gudang, walaupun gudangnya udah digusur, dibangun rumah petak. Sebenarnya siapapun yang mau bikin rumah petak itu sebenarnya suatu usaha yang autopilot. Kalau udah jalan, jadi untuk pengeluarannya itu nggak terlalu banyak, apalagi kalau bisa full. Memang dulu full, kemarin punya saya itu sempat turun semenjak pertama COVID, turun sampai 50%. Tapi alhamdulillah sekarang udah full lagi. Itu punya saya yang bikinan tahun 2003 itu. Saya bikin tingkat. Pan dulu waktu saya bangun di sini semua masih kebun, tapi saya bangun tingkat karena saya yakin berapa tahun kemudian itu harga lantai, dak sama harga tanah itu lebih mahal harga tanah. Di tempat saya ini harga tanah udah 4 ke atas, jadi udah nggak ada yang 4 ke bawah, tergantung posisinya. Cuma kalau bangunan sekarang itu lebih mirip. Untuk lantainya saya dulu ngecor itu masih konvensional itu sampai 12 cm tebelan. Kalau sekarang semenjak ada floor deck atau bondek cukup 8 cm saya ketebelan lantai, jadi hampir kurang separuh, jadi lebih mirip. Jadi siapa saja yang mau bikin usaha rumah kontrakan atau rumah petak, silahkan. Hampir nggak ada ruginya kalau dikelola dengan baik. Yang penting harus tahu di mana yang kira-kira dibangun, pasarnya, dekat perkantoran, dekat tempat usaha, atau dekat daerah industri itu cepat. Cukup sekian, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih, matur nuwun.